warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Fahrunisa MPD. Saya adalah dosen program studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran di mana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita kenal sebagai PDD UKT-PG pada bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Kepemimpinan Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kepakaran saya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 dan mata kuliah ini berlangsung pada semester genap. Sama dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya adalah UTS dan UAS. Sedangkan 14 kali pertemuan yang lain adalah proses perkuliahan. Pada saat proses perkuliahan berlangsung 1 semester, metode yang saya gunakan adalah pembelajaran diantaranya yaitu metode kontekstual, deep learning, metode diskusi, dan studi kasus. Saat ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Adapun deskripsi dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan adalah mata kuliah yang membahas teori-teori serta praktik kepemimpinan dalam pendidikan dan juga menganalisis penelitian dan temuan-temuan penelitian tentang pemimpin sekolah yang sukses dan pemimpin sekolah pada konteks yang menantang. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mengetahui konsep dan karakteristik gaya kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan konsep kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep pemimpin pendidikan yang sukses dan dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan kepemimpinan pada konteks yang multikultural dan menantang. Yang kelima, mahasiswa mampu mengambil pengetahuan dari analisis terhadap riset-riset tentang kepemimpinan pendidikan. Adapun referensi yang saya gunakan, yang pertama yaitu Raihani 2010 Kepemimpinan Sekolah Transformatif. Yang kedua yaitu Duff Richard tahun 1999 Leadership, Teori dan Praktis. Yang keempat yaitu Tati Rosmiati dan Kurniadi Ahmad 2009 tentang kepemimpinan pendidikan. Dan yang keempat Wahyo Sumijo 2013 Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya. Adapun penilaian yang akan saya lakukan untuk mahasiswa mencakup beberapa poin, diantaranya absensi adalah 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Kalau sudah makan nanti bisa fokus dalam mempelajari pelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu memulai materi yang saat ini, apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Masih. Masih tentang apa? Tentang Kepemimpinan. Oke, berarti yang akan kita bahas hari ini adalah syarat-syarat kepemimpinan dan prinsip-prinsip serta gaya kepemimpinan. Ya, syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang efektif dalam konteks pendidikan. Kemudian, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membandingkan berbagai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu seperti apa aja sih yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, organisasi, bahkan di perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih besar dari sekedar dunia pendidikan. Ya. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan gaya kepemimpinan itu sendiri, supaya kalau misalkan kalian berorganisasi nanti di lingkungan sekolah, bahkan mungkin di luar lingkungan sekolah, kalian berorganisasi, kalian bisa menerapkan gaya kepemimpinan apa yang akan kalian gunakan. Oh, saya cocoknya gaya kepemimpinan seperti ini nih. Jadi bisa kalian pelajari di materi saat ini, ya. Ada 4 unsur yang terdapat dalam suatu skill dalam seni kepemimpinan. 4 unsur itu apa aja? Yang pertama adalah otoritas atau kekuatan pemimpin.
otoritas atau kekuatan pemimpin. Pemimpin itu harus punya otoritas dan memiliki kekuatan, ya. Unsur yang pertama ini menekankan pada otoritas dan kekuatan pemimpin. Kedua ini, istilah ini itu biasanya diambil dari authority atau authority dan power, ya. Nah, power ini menunjukkan pada konsep yang lebih luas lagi, karena kan orang berbicara power itu banyak hal yang terlintas dalam benaknya. Namanya juga power, kan pasti kekuatan itu bisa dari segi mana aja. Nah, kemudian power itu bisa dikatakan satu pertama adalah keahlian seseorang. Keahlian seseorang ini yaitu apa? Kemampuan itu bisa dikatakan power, gitu kan? Karena kalau orang memiliki keahlian yang khusus itu bisa menjadi power buat dirinya. Misalkan dia punya skill yang lain daripada teman-temannya yang lain. Jadi orang akan melihat dari situ, oh dia memiliki keahlian yang lebih. Misalkan dia ahli dalam IT atau saat ini lebih ke AI misalkan. Jadi dia punya keahlian itu. Sehingga biasanya kalau seorang pemimpin itu unsur-unsur seperti itu diambil keahlian, satu dari keahlian. Kemudian apa? Referent power atau mempengaruhi berdasarkan daya tarik, karisma atau kekaguman. Nah, setiap orang itu bisa memiliki karisma. Nah, karisma itu bisa dilihat. Kalau dia seorang pemimpin bisa karismanya lebih nampak, lebih bijaksana, lebih terlihat memiliki kemampuan dalam berkomunikasi misalkan. Jadi orang terkagum-kagum melihat dia, gitu. Kemudian apa? Reward power, memberikan imbalan. Ada juga biar dianggap dia seseorang yang penting, dia memberikan reward kepada orang lain. Jadi orang itu merasa, oh orang ini tuh memiliki kelebihan nih, kelebihannya dari itu dia dengan cara dia memberikan imbalan ke orang lain sehingga dia merasa dianggap penting, gitu. Dianggap sesuatu hal yang lebih tinggi daripada orang yang diberi. Kemudian apa? Subversive power atau mempengaruhi dengan cara memberikan ancaman. Nah, ada juga nih, supaya kamu mau menjadi pengikutku, kamu harus melakukan ini misalkan. Nah, itu ada juga. Karena dia memiliki power itu tadi kan, sehingga dia mampu mempengaruhi dengan cara yang memberikan ancaman atau hukuman. Kalau kamu nggak ikutin saya, kamu akan saya anaktifkan misalkan gitu di dalam organisasi itu misalkan. Jadi seperti itu. Jadi power itu bisa berbagai hal, bisa dengan positif dan juga negatif, ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kemampuan dalam menyatu padukan sumber tenaga manusia yang memiliki daya-daya motivasi yang bervariasi setiap waktu dan situasi. Ya, dalam unsur yang kedua ini berkenaan dengan pemahaman dasar manusia. Seorang pemimpin harus mengerti mengenai teori motivasi. Kalau sudah mengerti tentang motivasi, jadi dia bisa memotivasi bawahannya. Pemimpin itu kan harus berada di posisi yang lebih tinggi dibanding bawahannya, sehingga dia harus memberikan support motivasi kepada bawahannya, sehingga dia diperlukan kemampuan untuk menyatu padukan sumber tenaga manusia, yaitu dari motivasi. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dalam mengembangkan iklim kerja, dalam merespon dan membangkitkan dan menimbulkan motivasi. Jadi dalam unsur ini itu seseorang pemimpin itu menunjukkan kemampuan dalam membangkitkan semangat. Jadi kalau dia mau melihat bawahannya itu kurang dalam bekerja, kinerjanya kurang, itu biasanya seorang pemimpin itu memberikan semangat supaya apa? Supaya dia menaikkan motivasinya dia dalam bekerja. Biasanya seperti itu. Kemudian misalkan bawahannya juga mempunyai masalah, gitu. Nah, dengan cara dia memberikan motivasi, semangat, itu sehingga bawahannya menjadi mampu menyelesaikan permasalahan yang dia dapatkan, ya. Kemudian lanjut, yang keempat adalah kemampuan dalam mengembangkan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu ada beragam, ada macam-macam. Nah, biasanya satu pemimpin itu akan memberikan gaya kepemimpinannya itu beragam. Jadi misalkan melihat situasi dan kondisi. Oh, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan apa ya untuk bawahan yang seperti ini atau organisasi yang begini. Jadi melihat situasi dan kondisi di lingkungannya, di mana dia memimpin. Tapi ada juga yang memang gaya tipenya dia memang seperti itu, sehingga ada yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, itu juga ada seperti itu, ya. Kemudian ada dua
Dua konsep ini tersebut adalah sebagai berikutnya. Pertama adalah konsep pertama itu berusaha membatasi istilah kepemimpinan dalam hubungannya dengan sifat-sifat kepribadian. Setiap manusia pasti punya sifat-sifat kepribadian yang benar. Ya, biasanya yang konsep pertama itu adalah membatasi istilah kepemimpinan dengan hubungannya dengan kepribadian. Kepribadian ini biasanya yang sedikit lebih menonjol. Misalkan kita punya kepribadian ada beragam ya, tapi yang paling menonjol apa? Mungkin jiwa emosinya lebih tinggi gitu, atau jiwa bersaingnya lebih tinggi gitu kan, ya. Kemudian apa? Konsep yang kedua yaitu kekuasaan ada pada kelompok saja, ya. Jadi kekuasaan itu hanya ada pada diri satu kelompok itu. Misalkan satu organisasi itu kan ada berbagai macam pastinya kan. Nah, kadang-kadang suka menggerombol sendiri nih yang punya kesamaan misalkan gitu kan. Satu jalan ini beda ini ya, maksudnya gitu ya. Nah itu biasanya si pemimpin itu akan menjadi wasit penengah di antara yang mungkin yang ini suka membaca, misalkan. Oh yang ini suka drama Korea misalkan, atau yang ini lebih suka bermusik misalkan. Nah itu biasanya kalau perbedaan pendapat itu sehingga si pemimpin ini menjadi wasitnya, ya. Kemudian di bidang kepala sekolahan, gitu ya, kualitas kepemimpinan ini yang penting dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. 4 kategori itu yang pertama adalah personality, yang kedua apa? Purpose, yang ketiga knowledge, yang keempat adalah professional skill. Jadi seorang pemimpin itu kalau di lingkungan sekolah, pendidikan itu biasanya membutuhkan empat elemen yang harus dia terapkan di lingkungan sekolah. Kemudian moral kelompok. Nah, moral kelompok ini yang harus dibina dari seorang pemimpin. Mau dibawa kemana nih bawahannya? Kalau moral dari si pemimpin itu tidak baik. Jadi seorang pemimpin itu profesional skillnya, jadi ada moralnya harus terlihat. Kalau moralnya seorang pemimpin tidak baik, akan mempengaruhi bawahannya. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat kepemimpinan. Nah, syarat kepemimpinan itu yang pertama ada problem solver. Apa itu problem solver? Apa itu problem solver? Seorang pemimpin itu harus mampu memecahkan masalah atau membuat keputusan yang mencari jalan keluar, kan? Jadi dia seorang problem solver, harus bisa memecahkan permasalahan, harus bisa mencari jalan keluar jika organisasi itu mengalami masalah. Ya. Nah, kemudian ada 4 gaya kepemimpinan dari macam-macam kepribadian. Jadi biasanya kepribadian kepemimpinan itu kan menentukan ya seorang pemimpin itu akan seperti apa, sehingga gaya kepemimpinan itu juga mengikuti. Terus dia juga harus bertanggung jawab. Jadi dia siap bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap organisasi yang dia pimpin. Jadi jangan lepas kendali, kalau udah ada masalah harus dia pergi, itu nggak bisa. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi problem solver di organisasinya supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi itu bisa diatasi bersama-sama. Cara mengatasinya gimana Bu? Ya pasti akan ada cara lagi nih nanti, ya. Jadi kita akan membahas itu lagi. Kemudian yang kedua bersikap positif. Seorang pemimpin itu harus bersikap positif. Ya. Kalau seorang pemimpin tidak bersikap positif gimana? Ya kan, misalkan ada bawahannya sedang mengerjakan apa, nanti kalau dia berpikirnya negatif, dia duduk macam-macam. Kalau sedang mengerjakan apa, kamu tidak mengerjakan pekerjaan ini ya misalnya. Jadi seorang pemimpin itu harus menunjukkan sikap positif. Nah, sikap positif ini biasanya kadang-kadang suka menimbulkan kecurigaan, gitu, ya kan? Menimbulkan kecurigaan. Karena kok selalu berpikir positif? Kan namanya orang harus berpikir positif dan negatif. Tetapi seorang pemimpin itu harus menunjukkan positif dulu kepada bawahannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah apa? Komunikasi. Salah satu pemimpin itu yang ketiga adalah komunikasi. Seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Seorang pemimpin itu harus bisa menerangkan dengan jelas tentang mungkin tujuannya seperti apa. Jadi harus jujur kepada
bawahannya. Jadi harus selalu berkomunikasi. Kalau seorang pemimpinnya pendiam, susah cara berkomunikasinya dengan apa gitu, atau susah diajak berkomunikasi gitu ya, misalnya susah. Jadi kita harus, seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan bawahannya. Apapun yang terjadi dengan bawahan itu sebisa mungkin seorang pemimpin itu ikut membantu. Kemudian apa? Menjadi inspirasi. Biasanya seorang pemimpin itu menjadi inspirasi buat bawahannya, karena melihat dia mampu ya menyelesaikan masalah A, dia bisa memiliki pengetahuan B, jadi dia seperti inspirasi buat bawahannya. Jadi seorang pemimpin itu standarnya menjadi contoh. Jadi kalau pemimpinnya memberikan yang jalan keluar yang baik ke solusi ke orang lain yang baik, pasti juga akan keluar ke bawahannya. Bawahannya juga akan bisa membantu atau bisa memecahkan permasalahan juga gitu. Jadi memang tujuannya dari seorang pemimpin itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan menjadi inspirasi buat bawahannya. Buat materi yang Ibu sampaikan tadi ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ibu ingin bertanya mengenai tentang kepemimpinan, yaitu bagaimana sih atau syarat menjadi pemimpin yang baik itu, terutama di lingkungan sekolah itu seperti apa, Bu? Oke. Terima kasih. Oke. Seorang pemimpin di lingkungan sekolah itu menjadi pemimpin yang baik. Lalu karena apa? Memimpin suatu lembaga. Ya, karena dia memimpin suatu lembaga dan harus tujuannya tercapai. Nah, yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi dia seorang pemimpin itu harus punya visi dan misi. Visi dan misinya apa? Tujuannya apa dulu? Mau ke arah mana tujuannya? Jadi kalau dia memiliki tujuan, visi misi yang jelas, dia akan membawa anak buahnya itu menjadi mencapai tujuan bersama. Kalau dia memiliki visi dan misinya dia tidak jelas, mau bagaimana dia membawa anak buahnya? Ya kan? Jadi visi misi di lingkungan lembaga sekolahnya itu harus diatur. Dia harus bisa menentukan visi dan misinya. Yang kedua apa? Berintegritas tinggi. Kenapa dia berintegritas tinggi? Karena seorang pemimpin itu harus jujur, apalagi adil, dapat dipercaya, ya kan? Kemudian menjadi teladan atas, ya kan? Sehingga kita perlu terukur itu untuk itu. Kemudian apa? Kepedulian sosial dan emosional. Kenapa perlu kepedulian sosial dan emosional? Misalkan itu tadi guru sedang mengalami kendala, ya kan, permasalahan hidup, dia punya permasalahan apa, sehingga dia perlu adanya kepedulian sosial dari seorang pemimpin, ya. Kemudian apa? Mampu mengambil keputusan secara objektif dan tepat. Jadi seorang pemimpin harus mampu memutuskan atau mengambil keputusan secara tepat dan objektif, harus objektif. Jadi tidak semaunya sendiri. Kemudian adaptif terhadap perubahan dan inovatif. Jadi pemimpin harus menerima perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Kalau pemimpin tidak mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, ya dia akan tertinggal dengan sekolah lain misalkan, ya kan? Jadi dia harus bisa menerima inovasi-inovasi yang ada di sekolahnya untuk kemajuan visi dan misi itu tadi, ya. Kemudian apa? Memiliki keterampilan manajerial, mampu merencanakan, mengorganisir, apalagi melaksanakan, mengevaluasi. Guru juga perlu dievaluasi. Kalau tidak dievaluasi bagaimana? Kinerjanya juga perlu dievaluasi. Kemudian mampu memberdayakan guru dan tenaga kependidikan. Kalau seorang pemimpin tidak mau memberdayakan gurunya, nggak bisa, karena kan dia tidak berdiri sendiri, gitu kan? Dia kan dalam satu organisasi kelembagaan pendidikan, jadi dia harus bersinergi dengan guru-guru dan tenaga pendidikan dalam mengerjakan kerjaannya. Ya, dalam memimpin itu dia harus mampu bersinergi dengan bawahannya. Kemudian berkomitmen terhadap nilai-nilai pendidikan. Jadi nilai-nilai pendidikan ini apa sih? Jadi dia harus bisa berkomitmen untuk misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dia harus bisa mendidik anak, didiknya menjadi generasi yang membanggakan, ya. Jadi dia harus bisa menempatkan kepentingan pendidikan dan peserta didik itu menjadi kepentingan yang utama, ya. Itu adalah syarat-syarat kepemimpinan. Paham ya?
izin bertanya Ya. terkait kan tadi Bu menjelaskan tentang gaya kepemimpinannya Bu. Ya. Nah, gaya kepemimpinan moral cocok digunakan pada situasi apa sih Bu atau lingkungan apa? Oke. Ya, gaya kepemimpinan moralis. Ya, gaya kepemimpinan moralis itu biasanya lebih ke dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan itu lebih biasanya kepemimpinan gaya moralis itu diterapkan di lingkungan pendidikan. Yang pertama lembaga pendidikan, sekolah, universitas itu perlu gaya kepemimpinan moralis, tapi tidak hanya moralis saja, tapi dia menerapkan gaya kepemimpinan yang lain. Jadi dipadu-padankan. Kalau situasinya moralis memang digunakan moralis, ada etika, ada moral, ada adab, ya, itu yang dipentingkan. Terus ada keteladanan, kan kita sebagai itu juga akan melatih kalian sebagai kejujuran, etikanya, hubungan moralnya itu seperti apa, berteman dengan temannya akan bagaimana, kan itu perlu juga kan? Itu lebih dipentingkan di lembaga pendidikan. Kemudian apa? Organisasi keagamaan, kalau di belajar ngaji itu pasti akan dididik untuk santun kan kepada gurunya ngaji ya itu moralnya digunakan gitu. Itu lembaga yang keagamaan ya. Kemudian apa lingkungan yang sedang mengalami krisis integritas atau korupsi, itu moral itu penting. Lembaga pembinaan atau perusahaan yang ingin membangun kembali kepercayaannya sehingga dia akan menunjukkan etika, moral supaya orang percaya dengan kita, gitu kan? Sehingga dia membutuhkan itu kepemimpinan gaya kepemimpinan moralis itu tadi. Kemudian apa? Gerakan sosial atau komunitas berbasis nilai. Contohnya apa kalau berbasis nilai? Yang menjunjung tinggi keadilan, ya kan? Terus kejujuran, empati, gerakan-gerakan sosial. Banyak kan gerakan-gerakan sosial, misalkan membantu mengambil sampah, mengungut sampah yang berserakan, itu selokan yang apa? Terlalu bersumbat, kan kadang ada gotong royong kan? Iya. Nah, seperti itu. Itu dibutuhkan moralis ya. Oke, jelas ya? Jelas Bu. Ya, oke. Jadi perkuliahan kita materi gaya kepemimpinan syarat-syarat dan prinsip itu cukup sampai di sini. Tapi sebelum Ibu menutup, Ibu kasih kesimpulan dulu nih. Kesimpulan dari perkuliahan kita yaitu satu, kenapa kita harus mempelajari syarat-syarat dan prinsip-prinsip? Karena untuk bisa memahami syarat-syarat kepemimpinan membantu individu untuk mengembangkan kualitas dirinya yang diperlukan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kemudian kenapa kita mempelajari gaya-gaya kepemimpinan? Supaya kita bisa berpola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dan menerapkan gaya kepemimpinan apa yang akan kita gunakan di lingkungan kita. Misalkan kalian berdiri pada organisasi, sehingga gaya kepemimpinan apa yang akan saya gunakan ya, itu bisa kalian pelajari dari materi ini ya. Nah, Ibu jadi semua materi yang terkait kepemimpinan ini Ibu menerapkan nih, Ibu aplikasikan menjadi sebuah artikel yang bisa kalian lihat gitu ya. Kalau kalian klik link yang sudah Ibu berikan, kalian akan bisa menemukan artikel yang terkait tentang gaya kepemimpinan. Itu yang nulis adalah Ibu dan beberapa dosen yang lain. Sehingga gaya kepemimpinan juga, materi ini juga bisa diterapkan pada kehidupan yang di luar perkuliahan, sehingga diterapkan juga gaya kepemimpinan. Judulnya adalah pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru. Jadi gaya kepemimpinan itu berpengaruh nggak sih terhadap motivasi kerja gurunya? Jadi itu terjadi di sekolah negeri 01 Cibinong. Jadi materi gaya kepemimpinan itu masuk kepada artikel yang Ibu publish gitu ya. Nah itu alamat jurnalnya sehingga bisa kalian buka, itu jurnal unggarannya ya. Nah itu ada terkait pengaruh gaya kepemimpinan seseorang kepala sekolah itu dengan terhadap motivasi kerja guru ya. Mungkin itu dari Ibu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya nanti di minggu depan ya. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Mungkin akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.